Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dengan NIM 10456125012. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memberi tugas pada mata kuliah fikih terkait UAS, dan saya akan membahas materi mengenai taharah. Baik, langsung saja kita akan masuk materi taharah. Nah, pertama itu ada pengertian taharah, kemudian pengertian hadas dan najis, macam-macam hadas dan najis, dan kemudian cara mensucikannya, tata cara bersuci, dan yang terakhir fungsi taharah dalam kehidupan. Nah, pertama saya akan membahas mengenai pengertian taharah. Menurut bahasa, taharah berarti bersuci, sedangkan menurut istilah, taharah adalah mensucikan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas. Menurut cara-cara yang ditentukan syariat Islam. Nah, kemudian kita masuk di pengertian najis. Najis berasal dari kata bahasa Arab yang berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu tempat yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, baik, kita masuk di macam-macam najis dan cara taharahnya. Nah, yang pertama itu ada najis mutawassita, kedua najis mukaffafah, dan yang terakhir najis mughallaza. Nah, di sini saya akan membahas najis mutawassita terlebih dahulu. Nah, itu najis yang kadar najisnya sedang, seperti air kencing. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada permukaan yang terkena najis. Lalu kemudian najis bangkai, darah, dan lain sebagainya, itu cara mensucikannya dengan membuang dan menggosoknya sampai bersih. Nah, kemudian yang kedua, najis mukaffafah. Nah, itu najis yang tingkat kenajisannya tergolong ringan, seperti air kencing bayi yang belum makan kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya itu dengan memercikkan atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Dan yang terakhir, najis mughallaza. Nah, itu najis yang berat yang disebabkan dari hewan dan babi. Nah, cara mensucikannya itu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kita masuk di pengertian hadas. Nah, hadas adalah keadaan orang yang tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, kemudian ada hadas kecil dan cara taharahnya. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Nah, cara mensucikannya dengan mengambil air wudhu atau tayamum. Nah, hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, hilang akal yang disebabkan karena mabuk, dan bersentuhan antara laki-laki dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada hadas besar atau cara taharahnya. Nah, hadas besar yaitu keadaan orang yang tidak bersuci. Nah, seseorang tersebut akan menjadi suci jika ia mandi besar
dalam kehidupan, menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, dan yang terakhir